Shalom, video ini saya buat sebagai persyaratan tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan Agama Kristen STTI Philadelphia dengan judul Kompetensi Guru PAK, Transformasi Kehidupan, Integritas, dan Tantangan di Era Global. Memasuki pembahasan pertama, mari kita lihat apa yang melatar belakangi pentingnya kompetensi seorang pendidik Kristen. Yang pertama, mengenai hakikat PAK. Kita harus menyadari bahwa pendidikan agama Kristen bukanlah sekedar mentransfer informasi atau transfer of knowledge. Jika hanya itu tujuannya, buku dan mesin pencari bisa menggantikan kita. Namun, hakikat PAK yang sesungguhnya adalah transformasi hidup. Kita mendidik agar karakter Kristus terpancar dalam diri anak-anak didik kita. Yang kedua, landasan alkitabiahnya. Tugas ini bukanlah ambisi pribadi, melainkan mandat langsung dari Sang Guru Agung melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita dipanggil untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ini adalah otoritas tertinggi yang kita miliki sebagai seorang pengajar. Yang ketiga, konteks zaman. Kita tidak mengajar di ruang hampa, kita berhadapan dengan arus sekularisme, di mana nilai-nilai di dunia seringkali lebih dominan. Kita melihat pergeseran moral yang nyata pada remaja dan pengaruh budaya digital yang sangat masif. Jika kita tidak kompeten, pesan Injil akan tenggelam dalam kebisingan dunia maya. Yang keempat, peran guru. Di tengah situasi ini, posisi guru sangatlah strategis. Kita adalah kompas moral dan pembimbing spiritual yang berdiri di garda terdepan. Saat dunia menawarkan kebingungan, guru PAK harus mampu menunjukkan arah yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya mari kita bedah mengapa kompetensi menjadi sebuah urgensi yang mendesak. Yang pertama, konsep guru sebagai kurikulum hidup. Bapak Ibu, kurikulum yang paling efektif bukanlah yang tertulis di atas kertas atau tersimpan di dalam buku teks, melainkan integritas antara apa yang kita ajarkan dan gaya hidup kita sehari-hari. Siswa akan lebih mudah membaca kehidupan kita daripada membaca buku mereka. Inilah yang kita sebut sebagai kurikulum yang hidup. Kedua, mengenai 5 dimensi kompetensi. Seorang guru PAK tidak cukup hanya pintar mengajar. Kita membutuhkan keseimbangan dalam 5 dimensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan yang paling fundamental adalah spiritual. Jika salah satu pincang, maka efektivitas pelayanan kita akan berkurang. Ketiga, kita perlu menoleh pada kesenjangan di lapangan. Sayangnya, kita masih melihat beberapa fenomena yang memprihatinkan. Yang pertama adalah pengajaran legalistik. Seringkali pengajaran PAK terjebak pada aturan boleh dan tidak boleh yang mengecewakan siswa tanpa menyentuh kasih karunia yang memerdekakan. Kesenjangan digital. Kita menghadapi generasi Z dan Alpha yang sangat mahir teknologi, sementara banyak pendidik yang masih memiliki keterbatasan kompetensi digital. Akibatnya, pesan yang kita bawa sulit nyambung dengan dunia mereka. Yang ketiga, krisis keteladanan. Ini adalah yang paling berat karena masih ada krisis dalam menunjukkan buah roh secara nyata. Ketika integritas runtuh, maka otoritas rohani seorang guru pun ikut sirna di mata siswa. Setelah kita melihat latar belakang dan fenomena yang ada, maka muncul pertanyaan besar, apa yang harus kita lakukan
Untuk membatasi pembahasan kita, saya telah merumuskan 3 masalah utama yang akan kita bedah dalam presentasi ini. Yang pertama, mengenai hakikat. Bagaimana sesungguhnya hakikat kompetensi guru PAK jika kita tinjau secara teologis berdasarkan firman Tuhan dan secara akademis berdasarkan standar kependidikan. Kedua, mengenai dimensi kompetensi apa yang paling krusial untuk kita miliki agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan global yang sangat dinamis saat ini. Yang ketiga, mengenai strategi, apa langkah konkret atau strategi pengembangan yang efektif agar kita tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi pendidik yang berdampak. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari presentasi ini adalah sederhana namun mendalam. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran tentang standar ideal seorang guru PAK. Lebih dari itu, kiranya ini menjadi momen refleksi bagi kita semua sebagai pendidik untuk melihat kembali sejauh mana kita telah bertumbuh dalam panggilan ini. Sekarang kita masuk ke dalam landasan teori. Sebagai guru PAK, fondasi kita yang utama bukanlah teori pendidikan sekuler, melainkan panggilan ilahi. Pertama, konsep didaskalos. Dalam perjanjian baru, pengajar disebut sebagai didaskalos. Ini bukan sekadar profesi atau pilihan karir untuk mencari nafkah, melainkan sebuah vokasi atau panggilan. Artinya ada Tuhan yang memanggil dan ada kita yang menjawab. Guru PAK yang sadar akan vokasinya tidak akan bekerja dengan keluhan, melainkan dengan pengabdian. Yang kedua, ada karunia Roh Kudus. Berdasarkan Efesus pasal 4 ayat ke-13, kita tahu bahwa jabatan pengajar adalah pemberian Kristus kepada jemaat. Otoritas seorang guru PAK tidak datang dari gelar akademis semata, melainkan dari pengurapan Tuhan. Kita ditempatkan di sekolah atau gereja untuk satu tujuan mulia, memperlengkapi jemaat atau siswa agar mereka bertumbuh dewasa dalam iman. Ketiga, sinergi antara sapientia dan sikentia. Seorang guru PAK yang kompeten harus mampu menyinergikan dua hal, yaitu sapientia, yaitu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ini kita dapatkan melalui lutut yang bertelut dalam doa dan persekutuan dengan firman. Yang kedua adalah scientia, yaitu kecakapan manusiawi atau ilmu pendidikan. Kita tetap harus belajar metodologi, psikologi anak, dan teknik mengajar. Guru yang hanya mempunyai scientia akan menjadi pengajar yang kering. Namun guru yang hanya mengandalkan sapientia tidak mau belajar ilmu pendidikan akan menjadi pengajar yang tidak efektif. Oleh sebab itu, kita butuh keduanya. Setelah kita memahami panggilan rohani kita, mari kita melihat bagaimana posisi kita di mata hukum dan teori pendidikan praktis. Yang pertama, landasan yuridis melalui UU nomor 14 tahun 2005, negara mengakui bahwa guru adalah pendidik profesional. Tugas kita bukan hanya mengajar atau memindahkan isi buku ke kepala siswa. Undang-undang ini mengamanatkan 5 tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai. Jadi secara hukum kita memegang tanggung jawab yang sangat besar bagi masa depan bangsa. Kemudian yang kedua ada 4 pilar kompetensi nasional. Standar nasional, setiap guru di Indonesia wajib memiliki keempat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Ini adalah kerangka dasar yang memastikan bahwa seorang guru memiliki kualitas yang terukur. Ketiga, sintesis praktis Kristen bersama Thomas H. Groome. Namun bagi kita, guru PAK, pilar-pilar tersebut disempurnakan oleh konsep praksis Kristen bersama dari Thomas H. Groome. Groome menekankan bahwa pendidikan agama bukan sekedar kurikulum,
melainkan sebuah perjalanan iman. Di sinilah sintesisnya kita memenuhi standar profesionalisme negara, namun kita melakukan dengan pendekatan hati ke hati. Kita tidak hanya mengejar target nilai di atas kertas, tetapi kita menemani siswa dalam perjalanan mereka mengenal Tuhan. Setelah kita melihat landasan teologis dan hukum, sekarang mari kita bedah apa sebenarnya hakikat dari kompetensi guru pak itu. Secara definisi, kompetensi bukanlah sesuatu yang terpisah-pisah. Ia adalah sebuah perpaduan yang harmonis. Bayangkan sebuah segitiga yang sama sisi, di mana ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jika salah satu sisi hilang, maka bangunan kompetensi kita akan runtuh. Seorang guru yang pintar secara teori, tapi tidak punya keterampilan mengajar, atau keterampilan tetapi tidak punya karakter yang baik, tidak akan bisa menjalankan misi PAK dengan utuh. Selanjutnya mari kita lihat unsur pembentukannya. Ada 3 landasan utama yang membangun kompetensi kita. Yang pertama adalah landasan kognitif atau intelektual. Ini berkaitan dengan kecerdasan dan wawasan kita. Kita harus menjadi pribadi yang haus akan ilmu, memahami doktrin, dan menguasai materi pembelajaran dengan sangat baik. Yang kedua, landasan afektif, berakar pada kasih Kristus. Inilah jantung dari guru PAK. Kompetensi kita harus lahir dari hati yang telah dijamah oleh kasih Kristus. Tanpa kasih, pengajaran kita hanya akan menjadi bunyi gong yang berkumandang di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Kemudian yang ketiga, landasan psikomotorik atau teknis pengajaran. Ini adalah kemampuan kita untuk mengeksekusi pembelajaran, bagaimana kita mengelola kelas, menggunakan media, dan mengkomunikasikan kebenaran firman dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi pada hakikatnya kompetensi kita adalah penguasaan yang utuh, kepala yang cerdas, hati yang mengasihi, dan tangan yang terampil melayani. Jika guru mata pelajaran lain berfokus pada kecerdasan intelektual untuk masa depan karir siswa, maka kita sebagai guru PAK memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Yang pertama, orientasi kekekalan. Tujuan akhir kita bukan sekadar nilai A di rapot atau kelulusan ujian nasional. Berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 13, orientasi kita adalah kekekalan, membawa siswa kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Kita mendidik jiwa yang akan hidup selamanya, maka setiap materi yang kita sampaikan harus memiliki nilai kekekalan. Yang kedua, integrasi antara ortodoksi dan ortopraksi. Seorang guru PAK yang kompeten harus menjaga keseimbangan 2 hal ini, yaitu yang pertama ortodoksi, ajaran yang lurus. Kita harus menguasai isi Alkitab melalui eksegesis yang benar, memahami dogmatika dan sejarah gereja. Jangan sampai kita mengajarkan pemahaman yang keliru atau dangkal. Yang kedua, ortopraksi, praktik hidup yang benar. Pengetahuan yang benar harus mewujud dalam tindakan yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi Injil terbuka. Siswa mungkin belum membaca Alkitab hari ini, tetapi mereka sudah membaca Kristus melalui karakter dan perilaku kita. Yang ketiga, peran ganda sebagai gembala dan mentor. Di kelas, kita tidak hanya memakai topi instruktur, kita adalah gembala yang peduli pada kondisi rohani siswa yang sedang terluka atau bingung, sekaligus mentor yang mendampingi mereka bertumbuh secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengajar dengan otoritas, namun memimpin dengan kasih. Sekarang kita masuk pada inti operasional kita di dalam kelas, yaitu dimensi kompetensi profesional dan pedagogis. Kedua hal ini adalah alat kerja utama kita sebagai pendidik. Yang pertama,
Kompetensi profesional. Menjadi guru pak yang profesional berarti kita harus memiliki kedalaman materi. Kita tidak hanya tahu potongan-potongan ayat, tapi harus menguasai the grand naratif atau narasi besar Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Kita juga harus memahami etika Kristen dan memiliki kemampuan eksegesis yang kuat, yaitu menggali makna asli teks Alkitab sesuai konteksnya. Mengapa ini penting? Agar kita terhindar dari eksegesis atau memaksakan ide pribadi kita ke dalam Alkitab. Profesionalisme kita diukur dari ketepatan kita membagikan kebenaran Tuhan. Yang kedua, kompetensi pedagogis. Jika kompetensi profesional adalah tentang apa yang diajarkan, maka pedagogis adalah tentang bagaimana cara mengajarnya. Di sini kita melihat teladan terbaik, yaitu Yesus sebagai master teacher. Yang pertama, kita belajar dari Yesus cara menggunakan perumpamaan dan dialog interaktif. Yesus tidak pernah mengajar dengan cara yang membosankan. Beliau selalu melibatkan pendengarnya. Kedua, kita juga ditantang untuk menggunakan metodologi kreatif. Di era sekarang, kita harus mampu menjaga generasi Z dan Alpha menggunakan teknologi digital. Namun ingat, teknologi hanyalah alat. Tantangan kita adalah menggunakan teknologi tersebut tanpa mendangkalkan bobot pesan Injil yang kita sampaikan. Pesannya tetap kokoh, namun kemasannya harus relevan. Jika kompetensi profesional adalah tentang apa yang kita tahu, maka kompetensi kepribadian adalah tentang siapa kita. Pertama, kompetensi kepribadian. Seperti apa yang telah kita singgung, guru pak adalah kurikulum yang hidup. Kewibawaan kita di depan kelas tidak lahir dari pangkat atau jabatan, melainkan dari integritas. Mari kita ingat pesan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kepribadian yang stabil, dewasa, dan mencerminkan kasih Kristus adalah magnet terkuat yang akan menarik siswa untuk percaya pada apa yang kita ajarkan. Yang kedua, kompetensi sosial. Sebagai makhluk sosial dan bagian dari tubuh Kristus, kita tidak bekerja di menara gading. Ada dua aspek penting di sini. Yang pertama adalah sinergi. Sinergi kita harus mampu membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan gereja. Pendidikan agama yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan jam pelajaran di sekolah, harus ada kesinambungan nilai antara rumah, gereja, dan sekolah. Kemudian yang kedua adalah moderasi beragama. Di tengah kemajemukan Indonesia, Guru Pak memiliki misi khusus. Kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian. Kompetensi sosial kita diuji dalam kemampuan membangun jembatan dialog dengan mereka yang berbeda keyakinan. Kita mengajarkan siswa untuk teguh dalam iman Kristen, namun tetap memiliki kasih dan hormat kepada sesama manusia. Inilah wujud nyata menjadi garam dan terang di tanah air kita. Baik, pada slide ini kita akan memasuki tantangan di era global. Kita harus berani menatap realita. Dunia tempat kita mengajar saat ini bukan lagi dunia yang sama dengan 10 atau 20 tahun lalu. Kita menghadapi 4 tantangan terbesar. Yang pertama, informasi tsunami. Tsunami informasi. Siswa kita dibombardir oleh jutaan informasi setiap harinya. Tanpa filter yang kuat, mereka sangat rentan terpapar paham ateisme, agnosisme, atau pemikiran-pemikiran yang meragukan iman. Di sini, peran guru pak bergeser. Kita bukan lagi sumber informasi utama, melainkan harus menjadi kurator informasi. Kita harus menolong siswa memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, relativisme moral. Kita hidup di era di mana kebenaran dianggap relatif.
Apa yang baik bagimu belum tentu baik bagiku. Ini menjadi tantangan besar saat kita berbicara tentang isu seksualitas, etika, pluralisme. Guru PAK dituntut memiliki kemampuan apologetis. Kita tidak bisa lagi menjawab pokoknya begitu kata Alkitab, tetapi kita harus mampu menjelaskan mengapa kebenaran Alkitab itu logis, indah, dan menyelamatkan. Ketiga, krisis keteladanan digital. Di dunia digital tidak mengenal batas antara ruang kelas atau ruang pribadi. Apa yang kita unggah di media sosial dilihat oleh siswa kita. Tantangannya adalah menjaga integritas digital. Jangan sampai pengajaran kita di kelas runtuh hanya karena satu unggahan atau komentar yang tidak mencerminkan kasih Kristus di media sosial. Yang keempat, mentalitas instan. Ini adalah fenomena era TikTok dan Reels. Siswa kita terbiasa dengan kepuasan instan dan memiliki rentang perhatian yang semakin pendek. Jika cara mengajar kita membosankan dan terlalu bertele-tele, pesan Injil tidak akan tersampai. Kita ditantang untuk mengemas pesan yang dalam dengan cara ringkas, menarik, namun tetap berbobot. Dalam menghadapi tantangan global yang begitu masif, kita tidak boleh hanya diam atau mengeluh. Kita harus memiliki strategi pengembangan yang konkret. Bagaimana cara kita bertumbuh? Yang pertama yaitu peningkatan kualifikasi akademis. Dunia pendidikan terus berkembang. Begitu pula standar intelektual siswa kita melalui studi lanjut S2, S3, kita tidak hanya mengejar gelar, tetapi memperdalam kapasitas berpikir dan ketajaman analisis teologis kita agar tetap relevan di dunia akademis. Yang kedua, pembinaan spiritual yang konsisten. Kompetensi tanpa spiritualitas adalah mesin tanpa bahan bakar. Kita perlu menjaga api pelayanan melalui retret, PA rutin, dan disiplin rohani pribadi. Guru yang berhenti mengisi jiwanya dengan Tuhan akan segera kering saat harus memberi kepada siswanya. Ketiga, penguasaan literasi digital. Kita tidak boleh anti teknologi. Strategi kita adalah aktif mengikuti workshop media interaktif dan mulai belajar adaptasi AI, kecerdasan buatan. AI bukan musuh, melainkan alat yang bisa membantu kita menyiapkan materi pengajaran yang lebih kreatif dan efektif untuk menjangkau generasi Z. Keempat, komunitas dan pendampingan. Jangan melayani sendirian. Kita butuh MGMP sebagai wadah berbagi. Di sana terjadi transfer hikmat dari senior kepada junior sehingga yang muda mendapat pengalaman dan yang senior mendapat energi baru. Kelima, menjadi guru yang reflektif melalui riset. Terakhir, kita harus melakukan riset tindakan kelas. PTK, kita harus berani bertanya, mengapa metode saya tidak berhasil di kelas ini, atau apa yang perlu saya ubah. Guru yang reflektif adalah guru yang mau belajar dari kegagalannya sendiri. Baik, kita akan masuk pada slide terakhir. Kita telah sampai pada akhir pemaparan. Sebagai kesimpulan, saya memberikan dua hal yang mendasar yang ingin saya garis bawahi, yaitu yang pertama, mengenai panggilan. Menjadi guru PAK bukanlah sekedar profesi administrasi untuk memenuhi jam mengajar. Ini adalah sebuah panggilan mulia. Tugas kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran tepat di tengah-tengah ruang kelas kita. Ruang kelas adalah ladang misi kita. Yang kedua, mengenai esensi kompetensi, segala gelar keterampilan digital, metode kreatif, maupun penguasaan teologis yang kita miliki bukanlah tujuan akhir. Kompetensi hanya sebuah sarana atau alat pelayanan. Tujuan akhirnya tetap satu, yaitu pertumbuhan iman siswa kita. Kita menjadi kompeten agar pesan Injil tidak terhambat oleh keterbatasan kita.
Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pemaparan saya hari ini, mari kita tiba pada sebuah perenungan akhir mengenai esensi menjadi guru yang berintegritas. Yaitu ada kesimpulan utama, yaitu kompetensi guru Pak bukanlah sekedar tumpukan sertifikat atau gelar akademis, ia adalah sebuah perpaduan yang utuh antara kecakapan akademis, pikiran, kemahiran teknis, tangan, dan yang paling utama adalah kedalaman rohani yang berkaitan dengan hati. Ketiganya harus berjalan beriringan untuk menghasilkan pelayanan yang berdampak. Kemudian ada bahan refleksi bagi kita semua. Tugas kita jauh melampaui kurikulum di atas kertas. Seorang guru Pak tidak harusnya bertugas mengajar tentang Tuhan sebagai sebuah objek pengetahuan, tetapi kita dipanggil untuk membawa siswa mengenal Tuhan secara pribadi dan intim sepanjang hidup mereka. Kita adalah petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan kebenaran yang sejati. Panggilan untuk kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah berhenti bertumbuh, teruslah belajar, asahlah kompetensi profesional kita, namun di atas segalanya tetaplah melekat kepada Sang Guru Agung Yesus Kristus, sebab tanpa Dia segala kecerdasan dan teknik kita tidak akan membuahkan transformasi hidup. Sekali lagi saya Pebe Novitasari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Dr. Sonia Kristiawan MPDK dan kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dengan hati. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita menjadi pendidik-pendidik yang berintegritas bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih.